Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngopi Insight. Pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan tutorial yaitu terkait dengan cara melakukan pengaduan online, bantuan PIP yang belum pernah cair, atau bagi orang tua atau wali siswa yang anaknya memiliki kartu KIP akan tetapi belum pernah mendapatkan bantuan. Video ini akan menjelaskan yaitu langkah-langkah cara melakukan pengaduan online kepada PIP Pusat atau PIP Kemdikbud dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di Play Store. Tentunya di sini akan melakukan pengaduannya menggunakan smartphone atau HP Android. Nah, jadi untuk bantuan PIP yang selama ini sudah disalurkan oleh pemerintah kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi di sini ada beberapa kasus atau masalah yang seharusnya siswa yang memiliki KIP itu secara rutin atau menjadi prioritas mendapatkan bantuan PIP setiap tahap ya. Kebanyakan kasus yang terjadi di sini ada beberapa siswa yang memiliki kartu KIP akan tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Ya, jadi di sini admin akan memberikan solusi yaitu bagaimana cara melakukan pelaporan secara online. Tentunya di sini ditujukan kepada PIP Kemdikbud Pusat agar supaya diketahui dan segera ditindaklanjuti. Untuk melakukan pelaporan, pihak Kemdikbud itu sudah memberikan fasilitas pelayanan menggunakan aplikasi pengaduan, yaitu nama aplikasinya adalah aplikasi Lapor. Untuk Bapak Ibu atau wali peserta didik itu bisa menginstalnya di smartphone masing-masing. Aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai jenis laporan yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Baiklah, di sini langsung saja cara untuk melakukan pelaporan secara online terkait dengan bantuan PIP yang belum pernah didapat atau belum pernah diperoleh. Jadi yang pertama untuk melakukan pelaporan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk menginstal aplikasi yang disebut dengan aplikasi Lapor, yaitu melalui Play Store ya. Silakan diaktifkan aplikasi Play Store. Setelah tampil aplikasi Play Store pada kolom pencarian, silakan diketikkan nama aplikasinya adalah SP4N Lapor. Nah ini. Kemudian setelah terbuka seperti ini silahkan diinstal. Kita tunggu sampai dengan proses instalasi aplikasi selesai. Nah, setelah aplikasi berhasil diinstal, silahkan untuk dibuka atau diaktifkan. Ini adalah tampilan dari aplikasi Lapor yang tadi sudah diinstal di aplikasi atau di smartphone Android. Di sini ada yaitu halaman pembuka. Kita next. Selanjutnya terdapat yaitu notif. Di sini tertulis perhatian terdapat update pada aplikasi. Silakan restart aplikasi untuk memperbaharui. Kita klik yang OK. Selanjutnya akan tampil yaitu halaman seperti ini ya. Jadi sebelum kita bisa melakukan pengaduan atau pelaporan secara online, di sini dibutuhkan akses yaitu dengan mendaftar atau kita harus memiliki akun yaitu berupa username ya, bisa email dan password untuk masuk atau untuk login. Di sini ada pilihan alternatif untuk melakukan login, bisa menggunakan Google, kemudian bisa dengan Facebook dan juga bisa masuk dengan Twitter. Atau apabila ingin mendaftar secara manual, di sini pada bagian paling bawah, di situ tertulis belum memiliki akun, lalu diketuk pada tulisan daftar. Nah, di sini bisa juga mendaftar secara manual ya. Di sini untuk formnya untuk pendaftaran ada banyak. Ada nick, nama lengkap, kemudian tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon yang aktif, pekerjaan, apakah penyandang disabilitas, lalu email, username, password, konfirmasi password dan pernyataan. Nah, di sini karena sudah tersedia untuk bagian login ini, kita bisa menggunakan akun alternatif yaitu dengan memilih contohnya di sini yang ingin digunakan adalah masuk dengan Google ya. Diketuk masuk dengan Google. Maka selanjutnya akan ditampilkan yaitu halaman untuk pilih akun. Nah, contoh ini kita bisa memilih akun yang sudah terdaftar
emailnya pada HP masing-masing ya. Contoh saya pilih salah satunya. Masih proses pengambilan data dari Google. Kita tunggu proses loadingnya hingga selesai. Nah, kan ada keterangan internal server error tadi ya, itu nggak apa-apa. Jadi di sini yang harus dilakukan yaitu silakan dipilih masuk dengan Google lagi. Oke, masih loading. Dan proses login berhasil menggunakan akun Google yang tadi sudah kita pilih atau kita daftarkan. Ada notif di situ, perhatian untuk melengkapi profil ya. Jadi di sini setelah kita berhasil login pertama kali, kita diarahkan ke halaman profil untuk dilengkapi. Contoh di sini ada foto yang bisa kita ubah, kemudian bisa juga di sini untuk mengubah cover bagian background dari foto ini. Lalu di sini untuk informasi publik ya, di sini kita bisa mengganti nama sesuai dengan kebutuhan. Contoh untuk nama lengkapnya di sini akan saya ganti menggunakan nama misalkan orang tua dari siswa. Nah, contoh seperti ini. Oke, selanjutnya untuk username-nya bisa kita ganti untuk mempermudah ya. Username-nya di sini saya ganti misalkan dan kita memasukkan bio ya. Untuk bio di sini kita isi misalkan menggunakan yaitu keterangan orang tua siswa. Nah, seperti ini. Masukkan nomor handphone. Contoh nomor handphone yang akan saya masukkan. Kemudian pilih tanggal lahir dengan mengetuk yaitu ikon bergambar kalender. Ketuk. Nah, pilih tanggal, bulan dan tahun lahir. Contoh di sini tahun lahir dulu yaitu dipilih 2005, kemudian bulannya adalah bulan Februari, tanggalnya misalkan tanggal 9. Nah, ketika sudah seperti ini berarti tanggal lahirnya adalah 9 Februari 2005 ya. Nah, 2005. Lalu klik OK. Selanjutnya silakan untuk memasukkan yaitu nomor induk kependudukan yang bisa dilihat pada KTP ataupun kartu keluarga. Dimasukkan nomor induk kependudukan atau NIK. Selanjutnya pilih jenis kelamin. Misalkan di sini jenis kelamin laki-laki. Lalu memilih yaitu pekerjaan. Silakan diketuk pada tulisan pilih pekerjaan sebelah kanan yang bergambar panah atau segitiga ya. Ini akan tampil yaitu daftar nama-nama pekerjaan. Contoh di sini untuk mempermudah, silakan disesuaikan dengan siswa yang ada pada jenjang pendidikan ya. Misalkan anak bapak atau ibu atau wali itu ya sekolahnya adalah jenjang SMA, maka pilih saja yaitu murid SMA. Seperti ini. Kemudian apakah penyandang disabilitas? Di sini bisa dipilih ya jika memang penyandang disabilitas atau pilih tidak jika memang tidak menyandang disabilitas. Selanjutnya pilih tempat tinggal. Nah, untuk tempat tinggal di sini bisa memilih provinsi yang sesuai dengan domisili Bapak Ibu atau wali peserta didik. Contoh saya pilih Lampung. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan memasukkan yaitu alamat. Nah, alamat silakan diketik secara manual. Kemudian di sini ada pernyataan, apakah Anda ingin menambahkan pihak yang dikonfirmasi? Kalau ini kita pilih, maka kita akan menambahkan yaitu nama pihak yang bisa untuk mengkonfirmasi atau melihat daripada laporan kita. Kalau kita beri checklist ya, maka di sini sebagai contoh tidak usah kita sertakan atau kita kosongkan saja.
Dan di sini selanjutnya yaitu memasukkan postal kode atau kode pos. Kita pilih kode posnya. Untuk website bisa kita kosongkan saja. Jika memiliki website bisa dimasukkan URL-nya dengan memasukkan pada kolom website di sini ya. Kalau sudah selesai, silahkan klik yaitu tulisan simpan yang ada pada bagian bawah. Kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai untuk melengkapi data profil ya. Untuk di sini bisa dilihat pada bagian laporan itu masih 0 karena belum ada laporan yang dibuat. Kemudian untuk mengikuti juga masih kosong dan pengikut yang mengikuti kita juga masih kosong. Di sini ada juga menu atau fitur yang bisa digunakan pada aplikasi lapor ini. Tadi seperti yang pertama adalah ubah profil, bisa juga untuk mengganti atau mengubah password dan untuk logout atau keluar dari aplikasi. Kemudian perhatikan pada bagian bawah, di situ ada beberapa menu yang dilengkapi dengan icon ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri, itu adalah menu beranda. Nah, menu beranda ini akan menampilkan daftar atau data laporan yang sudah dikirim oleh masing-masing akun yang menggunakan fitur atau menggunakan aplikasi dari lapor ini. Jadi di situ nanti akan tertera laporan-laporan dari berbagai jenis pelayanan atau yang ditujukan kepada masing-masing instansi pemerintah. Kemudian di sini ada menu cari, itu digunakan untuk mencari laporan secara spesifik ya. Misalkan ingin mencari laporan tentang PIP, maka Bapak Ibu dan wali peserta didik bisa mengetikkan kata kuncinya misalkan PIP. Akan tampil nanti hasilnya yaitu seluruh rangkaian laporan yang terkait dengan bantuan PIP dari berbagai laporan ya. Misalkan dari laporan wali murid di Indonesia lah, kurang lebih seperti itu. Maka bisa dibaca-baca, siapa tahu ada kasus yang sama yang sedang dialami oleh Bapak Ibu, maka melalui fitur cari ini hasil dari pencariannya yang ditampilkan itu akan lebih akurat, kurang lebih seperti itu. Lalu ada selanjutnya yang ketiga dari kiri ini adalah menu lapor ya. Nah, menu lapor inilah yang digunakan kita apabila ingin membuat laporan kepada pihak instansi pemerintah yang ingin kita tuju. Selanjutnya ada notifikasi. Untuk notifikasi ini berupa pemberitahuan atau notif ya kepada kita melalui aplikasi. Misal kita membuat laporan, apabila laporan tersebut sudah dikonfirmasi kemudian mendapat jawaban, maka nanti akan muncul pada bagian notifikasi ini. Lalu yang sedang kita buka ini adalah menu profil. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian yaitu cara untuk membuat laporan. Di sini khususnya terkait dengan bantuan PIP bagi wali peserta didik yang anaknya punya KIP tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan PIP. Yaitu dengan cara di sini dengan mengetuk menu lapor. Setelah diketuk menu lapor akan tampil yaitu beberapa pilihan. Di sini untuk jenis laporannya ada 3 kategori. Pertama adalah pengaduan, kedua yaitu aspirasi, dan yang ketiga adalah permintaan informasi. Di sini kita pilih yaitu yang pertama atau bisa kita gunakan yaitu pada kategori pengaduan. Ketuk. Selanjutnya kita akan diarahkan pada halaman buat laporan. Di sini akan ada notif izinkan SP4N lapor untuk mengakses lokasi perangkat ini. Silakan untuk diketuk izinkan. Nah, selanjutnya kita akan memulai tahap pengisian laporan yang di sini ditujukan untuk PIP Kemdikbud ya. Di sini ada 3 langkah atau 3 step. Yang pertama yaitu kita menulis dulu, kemudian yang kedua adalah memilih kategori, dan yang ketiga adalah pratinjau atau kita bisa meninjaunya nanti. Kemudian tertulis di situ perhatikan cara menyampaikan pengaduan yang baik dan benar. Ini ada petunjuknya, bisa dibuka dengan mengetuk ikon yang berbentuk tanda tanya berada dalam lingkaran itu ya. Kita akan mulai isi yaitu pertama dengan mengetik judul laporan. Kita ketuk, lalu kita isi menggunakan huruf kapital misalkan seperti ini. Boleh diisi sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian ketik isi dari laporan Anda. Nah, di sini untuk fitur ketik isi laporan ini nantinya ketika kita mengetik itu karena HP saya di sini untuk ukuran layarnya terbatas, jadi pada saat saya mengetik laporan ini saya coba tadi itu tidak terlihat. Jadi ketik saja, nanti setelah selesai maka hasilnya akan tampil karena tertutup oleh fitur yang ada di bawahnya atau tulisan yang ada di bawahnya ya. Contoh seperti ini.
Nah, tidak akan kelihatan ya. Jadi kita ketik saja, kita tanpa bisa mengoreksi, misalnya nanti ya. Misalkan kita ketikkan seperti ini. Nah, ketika sudah selesai mengetik laporan, kita bisa mengetuk tombol kembali untuk menghilangkan tampilan keyboardnya ya. Maka nanti akan tampil. Nah, ini. Jadi di sini contoh saya menuliskan yaitu sebuah isi laporan dengan tulisan admin, anak saya punya KIP sejak kelas 10 SMA, akan tetapi sampai sekarang kelas 12 itu belum pernah dapat bantuan. Mohon untuk dibantu, ini saya lampirkan KIP anak saya. Nah, ini ada beberapa tulisan yang typo ya, jadi bisa diperbaiki. Kemudian selanjutnya yaitu dengan memasukkan tanggal kejadian. Kita ketuk pada tulisan tanggal kejadian. Kita pilih tanggal yang akan kita laporkan. Misalkan kita ambil saja tanggal sekarang atau tanggal sebelumnya ya, misal tanggal 1. Ini tanggal 1. Nah, seperti ini, klik OK. Kemudian pilih lokasi kejadian, ketuk pada icon gambar lokasi. Kita masukkan nama tempat domisili kita. Misalkan di sini kita ada di provinsi mana, kita pilih provinsi tersebut. Misal Lampung. Kemudian pilih instansi yang dilaporkan ya. Di sini untuk pilih instansi yang dilaporkan kita akan memilih yaitu instansi pemerintah yang menangani bantuan PIP. Berarti di sini kita akan memilih yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya atau Kemdikbud. Contohnya begini, kita pilih. Di sini akan ada daftar instansi ya, kita bisa mencarinya. Nah, karena di sini terbatas, maka kita memasukkan yaitu kata kuncinya melalui kolom pencarian di sini. Nah, misalkan ketik saja, maka nanti akan otomatis autocomplete, dia akan menampilkan hasilnya di bawah. Misalnya saya ketikkan Kemdikbud. Nah, akan tampil yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemdikbudristek. Ini kita pilih. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya di sini akan ada dua pilihan yaitu dengan tulisan anonim dan rahasia. Masing-masing fitur ini ada fungsinya. Contoh untuk anonim saya ketuk, maka nanti akan ada keterangannya. Ketika dipilih anonim, maka di sini nama Anda akan terlihat, nama Anda tidak akan terlihat pada laporan apabila untuk anonimnya saya checklist atau saya centang. Kemudian untuk yang rahasia, misalkan saya centang, nah laporan Anda tidak akan tampil di publik. Jadi misalkan sifatnya ini pribadi atau privasinya ini penting, jadi tidak ditampilkan tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan lah pada intinya di sini ya. Misal di sini saya buat karena ini privasi, saya checklist pada anonim dan rahasia. Lalu setelah ini selesai kita isi datanya ya, kita lampirkan yaitu kartu KIP yang akan kita berikan kepada atau kita lampirkan pada isi laporan ini. Karena di sini kan tertulis ini saya lampirkan KIP anak saya. Nah, jadi silakan untuk disiapkan terlebih dahulu foto KIP yang akan kita lampirkan di sini ya dengan cara difoto dulu lalu disimpan pada galeri. Di sini ada dua icon pada sebelah kiri bagian bawah ya, yaitu ada gambar kotak berbentuk galeri. Kemudian yang kedua itu adalah untuk melampirkan file dalam bentuk dokumen, bisa itu PDF atau Microsoft Word atau Microsoft Excel. Karena di sini lebih apa ya, foto KIP-nya itu sudah kita ambil gambarnya, maka kita pilih yang lampiran berupa gambar ya. Kita ketuk yang galeri. Nah, di sini ada kamera, bisa foto langsung atau bisa mengambil dari galeri apabila gambarnya sudah difoto. Kita pilih galeri, akan ada notif yaitu untuk meminta akses ya. Kita pilih izinkan. Nah, di sini ya akan ada yaitu gambar foto KIP yang tadi sudah saya siapkan. Karena di sini hanya contoh, saya akan mengupload yaitu yang bagian halaman depan saja ya untuk kartu KIP-nya. Yang ini saya pilih. Nah, ini. Jadi yang pertama yaitu mengisikan judul, kemudian mengisikan daripada laporan yang akan kita laporkan, tulisannya kita ketik, kemudian kita masukkan yaitu tanggal kejadian, kita masukkan provinsi tempat domisili kita, lalu kita pilih instansi yang akan dituju, kemudian kita pilih untuk fitur yang digunakan apakah anonim atau rahasia.
Selanjutnya lampirkan yaitu foto KIP. Misalkan di sini karena fokus kita adalah untuk melakukan pelaporan terkait bantuan PIP ya. Setelah ini selesai, klik yaitu pada bagian kanan dengan tulisan lanjutkan. Nah, akan tampil di sini pada langkah kedua yaitu memilih kategori. Silakan pilih kategori laporan Anda. Di sini untuk kategorinya akan ada banyak daftar. Contoh dari yang pertama itu adalah agama, kemudian coronavirus, ekonomi, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Dan karena di sini kita melaporkannya yaitu tentang bantuan yang ditujukan kepada PIP Kemdikbud, maka di sini kita pilih yaitu untuk laporannya adalah pendidikan dan kebudayaan. Ini ya, kita ketuk. Nanti akan muncul subkategorinya sesuai dengan bidang instansi yang akan kita pilih. Nah, di sini ada Balai Diklat, ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP, ada kebudayaan, dan lainnya terkait pendidikan dan kebudayaan. Di sini kita pilih yang Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Ketuk. Oke, sampai berwarna merah. Ya, ketika warnanya sudah merah berarti itu sudah kita pilih. Lalu kita pilih tulisan lanjutkan pada bagian bawah. Selanjutnya di sini akan ada pratinjau ya, berupa review. Tertulis di situ laporan ini bersifat anonim dan rahasia. Dan akan tampil di sini judulnya, kemudian isi laporan, tanggal kejadian, lampiran filenya ya, kategorinya, instansi dilaporkan, kemudian lokasi kita yang tadi sudah kita pilih pada bagian step pertama atau langkah pertama. Ketika sudah seperti ini, misalkan mau dilakukan pengeditan, maka kita bisa kembali ke langkah 2 atau langkah 1. Dan apabila ini dirasa sudah cukup, kita tinggal memilih yaitu atau mengetuk tombol kirim ya. Ketuk tombol kirim. Di sini akan ada konfirmasi yaitu dengan tulisan perhatian apakah isian data sudah benar. Jika masih ada yang perlu diperbaiki, pilih batal. Dan apabila sudah yakin dan itu sudah benar, silakan dilanjutkan dengan mengklik atau mengetuk tombol ya. Masih loading, kita tunggu. Nah, laporan yang tadi kita buat itu sudah jadi ya, hasilnya seperti ini. Akan masuk ke halaman atau kepada menu beranda di halaman awal. Di situ tertulis yaitu orang tua siswa dengan pilihan adalah anonim. Di sini dikirim melalui handphone Android. ID-nya di situ tertera, kemudian ada invalidate. Ini karena belum terverifikasi ya. Untuk fotonya memang karena di sini untuk privasi jadi hanya bisa dilihat oleh admin ya. Jadi di sini hanya ada yaitu gambar yang di hidden gitu fotonya. Kemudian di bawahnya tertulis Kartu Indonesia Pintar karena ini adalah topiknya tentang pengaduan bantuan KIP dan statusnya pada bagian kanan tertulis yaitu berwarna merah dengan tulisan belum terverifikasi. Bawahnya, nah di sini akan ada rekapan sesuai judul yang tadi kita isi dan isi laporannya. Nah, di sini tertulis harus diverifikasi dalam waktu kurang lebih 3 hari. Jadi di sini kita tunggu sampai dengan laporan ini diverifikasi dan akan mendapatkan respon atau jawaban dari admin, yaitu admin pada aplikasi lapor. Contoh di sini pada bagian bawahnya, yaitu ada anonim juga. Dia mengirim melalui WhatsApp, tetapi di sini ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. Ini dari menu beranda kita bisa melihat daftar laporan dari berbagai wilayah dan berbagai instansi ya. Ini laporan kita karena baru kita buat ada di posisi atau di baris paling atas. Sampai pada langkah ini kita sudah selesai melakukan pelaporan online terkait dengan bantuan PIP. Langkah selanjutnya adalah kita menunggu sampai dengan laporan ini diverifikasi kemudian mendapat respon dari admin lapor sesuai dengan tenggat waktunya yaitu tadi di sini selama kurang lebih 3 hari ya. Nah, bagaimana ketika kita sudah menulis laporan ini untuk mengecek apakah sudah diverifikasi atau belum? Nah, nanti bisa dilihat pada menu yaitu pada bagian bawah dengan tulisan menu notifikasi ya. Nanti di sini notifikasi ini akan tampil apabila laporan kita sudah diverifikasi dan sudah direspon. Jadi kurang lebih ini tata cara untuk melakukan pengaduan atau pelaporan secara online terkait dengan bantuan PIP yang belum pernah cair ya, melalui situs atau menggunakan aplikasi lapor. Nah, silahkan
di-share tutorial ini kepada wali peserta didik yang lain apabila mengalami masalah yang sama, agar supaya bantuan PIP yang sampai pada saat ini kuota yang belum tersalurkan itu masih sangat banyak, kurang lebih sekitar 6,1 juta bantuan. Ada 6,1 juta bantuan yaitu di Indonesia yang belum mendapat bantuan PIP. Dalam artian alokasi dana PIP pada tahun 2022 ini belum semuanya tersalurkan. Nah, kemudian alternatif yang saya berikan ini dengan melakukan pelaporan dan memang di sini punya kartu KIP ya, dengan dilampirkan tadi, maka oleh pihak pusat nanti akan ditindaklanjuti. Siapa tahu setelah ini akan mendapatkan atau masuk ke dalam data siswa sebagai penerima bantuan PIP, khususnya pada tahun 2022 dan seterusnya. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Silakan like apabila suka dengan video ini, dan bagi yang belum paham silakan untuk memberikan komentar pada kolom di bawah ya. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk di-subscribe channel Ngopi Insight, karena channel ini akan membahas secara luas dan secara rinci, detail, yaitu terkait dengan bantuan program Indonesia Pintar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.